Oleh karena itu Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibnul Husain Ibnu Ali bin Abi Thalib, kalau datang orang yang minta-minta ke rumahnya, ada pengemis datang ke rumahnya, disambut. Bukan diusir, tapi disambut. Kalau ada pengemis datang ke rumahnya, disambut ahlan wa sahlan bihamiliz zadi fil akhirah. Selamat datang orang yang membawa bekalku di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika beliau memberikan hartanya kepada fakir miskin, maka harta tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti seharusnya ketika kita bersedekah, kita berterima kasih kepada fakir miskin karena ia menjadi perantara kita mendapatkan harta yang berlimpah kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedekah ini termasuk amal yang pahalanya besar. Karena apa? Ujiannya berat. Sedekah ini ngasih makan orang, ngasih minum, ngasih harta, itu pahalanya besar. Sampai-sampai dikatakan sedekah apalagi dengan sembunyi-sembunyi tanpa orang lain tahu, bisa mematikan amarahnya Allah. Sedekah sir, sedekah dengan sembunyi-sembunyi, kata Rasulullah, tutfi ghadabur Rabb, mematikan amarahnya Allah. Manusia kalau bermaksiat datangkan murkanya Allah. Cara memadamkan murkanya Allah dengan apa? Bersedekah. Dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh manusia bisa terleburkan dengan sedekah. Kita sedekah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ujiannya besar. Karena dalam hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa faqad fakka lahya sab'ina syaitan. Barang siapa yang bersedekah, dia telah terbebas atau menang daripada lahya sab'ina syaitanan. Lahya itu waswasah, gangguan. Gangguan 70 syaitan. Jadi manusia itu kalau mau sedekah, setan yang ganggu bukan satu tapi 70. Ketika dia kepingin mau sedekah, ada 70 setan yang datang kepada dirinya. Jangan dikeluarkan, uangmu cuma tinggal sekian. Nanti kalau kau sedekahkan, kau makan apa? Kalau ini kau keluarkan malam ini, anakmu besok butuh buat di sekolah, kau mau kasih apa? Terus syaitan itu 70 syaitan datang menghalangi orang yang mau sedekah. Jadi orang yang berhasil dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, sedekah lillahi ta'ala, dia bisa mengalahkan 70 syaitan. Berarti orang yang berhasil bersedekah itu adalah orang yang kuat. Karena apa? Dia bisa mengalahkan 70 syaitan. 1 banding 70. Bukan 1 lawan 1, 1 lawan 70 orang. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi yang menyusun kitab ini dulu pernah di majelisnya menjelaskan tentang hadis ini. Orang yang sedekah itu pada hakikatnya dia sudah bisa mengalahkan 70 syaitan yang ngasih bisikan supaya dia gagal bersedekah. Salah satu dari santrinya ketika mendengar hadis ini, dia pulang kepingin ngamalkan. Wah, kalau begitu saya harus ngamalkan hadis ini, saya mau kalahkan 70 syaitan. Pulang ke rumah, dia kumpulkan hartanya, dia mau sedekahkan. Istrinya tanya, Pak, mau diapakan ini harta? Mau saya sedekahkan. Kata istrinya, jangan, ini satu-satunya. Kalau ini dikeluarkan besok kita mau makan apa? Jangan, kita masih butuh ini. Terus dikasih alasan yang banyak. Akhirnya dia batal bersedekah. Pergi dia ke Habib Ali, dia bilang, Habib Ali, saya punya 1 setan saja di rumah nggak bisa saya kalahkan. Apalagi 70 syaitan. 1 syaitan saja saya nggak bisa kalahkan. Apalagi dengan 70 syaitan. Jadi terkadang dirinya bisa ngalahkan, tapi syaitan nggak tinggal diam. Dia bisikin istrinya, bisikin anaknya, bisikin keluarganya untuk menghentikan. Maka dari itu sedekah pahalanya besar karena gangguannya luar biasa. Kalau seseorang bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa at'imut ta'am, dan berikan makan. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diriwayatkan sampai kalau mau makan saja dia keluar dari rumahnya cari orang untuk makan bersama dengan dirinya. Terkadang jalan sampai 1 mil, 2 mil mencari orang diajak makan di rumahnya. Gak mau makan sendiri, karena apa? Tidak mau dirinya tidak peduli dengan orang lain.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau ada orang tidak datang ke rumahnya, rumahnya 1 minggu gak kedatangan tamu, gak ada yang makan di rumahnya, beliau nangis. Takut kalau dirinya itu sama Allah dijauhkan daripada kebaikan. Nah ini kegemaran orang-orang yang soleh, ketika dia punya sesuatu yang lebih, dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, melainkan bertambah, bertambah, dan bertambah. Pada kesempatan yang lalu saya sudah pernah ceritakan salah seorang ulama besar pada abad ke-5 atau ke-6, ulama besar yang kalau pengajian satu kota semuanya hadir. Ada satu majikan yang zalim kepada budaknya, zalim, budak pembantu zaman dulu tuh dibeli, diseksa, dikasih pekerjaan yang berat. Pada suatu hari budak ini diberi uang sama majikannya 4 dirham. Kau pergi ke pasar, berikan hajat ini. Dikasih uang 4 dirham. Maka sesampainya di pasar, dia lihat toko-toko di pasar semuanya tutup, belum ada yang buka. Maka ketika ada orang yang lewat di pasar, dia tanya, ini tumben pasar jam sekian kok belum buka? Oh, ini saat ini, hari ini, jam seperti ini, mereka orang-orang pasar pada hadir ke pengajiannya Syekh Fulan. Mereka nggak akan buka sampai pengajian selesai. Maka pembantu tadi, daripada saya duduk di sini nunggu, lebih baik saya hadir juga di pengajiannya Syekh. Datang dia di pengajiannya guru besar tadi. Selesai pengajian, ada fakir miskin, ada orang yang butuh hajat, berkata kepada Syekh tadi, Syekh, saya ini butuh uang, terpepet, saya harus punya uang ini karena ada urusan yang memaksa saya. Kata guru tadi, ditanya, berapa kau butuhnya? 4 dirham. Kata Syekh tadi, hari ini saya nggak punya uang, tapi coba barangkali yang hadir di sini bisa membantu Anda. Maka Syekh tadi berkata, barang siapa yang punya 4 dirham dan mau menginfakkannya kepada saudara kalian ini, maka saya akan doakan orang yang punya 4 dirham itu dengan 4 doa, dan akan diamini oleh yang hadir. Insya Allah doanya diijabahi oleh Allah Ta'ala. Maka budak tadi nggak pakai berpikir panjang, ini uang bukan uangnya, uang majikannya, majikannya galak, majikannya jahat. Dia datang kepada Syekh tadi, ini uang 4 dirham, berikan kepada fakir miskin yang butuh tadi. Dikasihkan, padahal bukan uangnya. Kemudian si Syekh tadi tanya, terus apa? Kau mau apa saya doakan? Dia bilang, ya Syekh, saya punya majikan zalim. Tolong doakan saya supaya majikan saya memerdekakan saya. Didoakan sama Syekh tadi, kemudian diamini oleh yang hadir. Yang kedua, kau mau doa apa? Yang dua, doakan supaya saya mendapatkan ganti dari 4 dirham yang saya berikan tadi, karena itu bukan uang saya. Tolong doakan supaya Allah memberikan gantinya kepada saya, biar bisa saya ganti kepada majikan saya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, doakan supaya saya bisa bertaubat, majikan saya diberi petunjuk oleh Allah untuk bertaubat. Kemudian yang keempat, doakan saya supaya dosa saya diampuni, majikan saya dosanya diampuni, Anda juga diampuni, dan yang hadir di sini semua diampuni. Karena budaknya pintar, budaknya tahu kalau mendoakan orang lain, mendoakan lil mu'minina wal mu'minat, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, asra'u ilal ijabah, lebih cepat untuk diijabahi. Maka didoakan sama guru tadi. Pulang sampai ke rumah majikannya, hatinya, jantungnya berdebar-debar karena takut majikannya marah. Pulang ketemu majikannya langsung ngomel, ngelihat ini pembantunya keluar berjam-jam, kembali dengan tangan kosong. Maka langsung dihujani pertanyaan, mana uang saya? Mana perintah saya yang saya suruh Anda belikan ini dan itu? Pembantunya bilang, tunggu dulu, dengarkan saya mau jelaskan. Tadi saya mampir ke rumahnya Syekh Fulan, saya hadir pengajiannya, kemudian ada fakir miskin, detailnya diceritakan. Kemudian majikannya tanya, terus kau minta doa apa? Yang pertama saya minta supaya Allah memerdekakan saya nggak jadi budak lagi. Kata majikannya apa? Anta hurrun liwajhillah, engkau saya merdekakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini majikannya pelit tadinya majikannya pelit, zalim, tiba-tiba bisa memerdekakan budaknya karena apa? Berkahnya sodakoh.
dilembutkan hatinya oleh Allah, digerakkan untuk memerdekakan. Yang kedua saya minta supaya Allah berikan saya rezeki. Supaya apa? Uang saya dikembalikan dan saya bisa ganti 4 dirham Anda yang saya gunakan tadi. Kata majikannya, Pak, tidak usah kau bayar, ini saya kasih hadiah 40 dirham. Berkat apa? Berkat sodakoh. Kemudian yang ketiga, kau minta apa? Saya minta supaya saya digerakkan hati saya untuk bertobat. Anda juga. Kata majikannya, tubtu ilallah, aku bertobat di jalan Allah. Yang keempat apa? Yang keempat, saya minta diampuni dosa saya, Anda dan guru tadi dan yang hadir. Kata majikannya, kalau yang keempat saya nggak bisa ngabulkan karena itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau manusia saja tadi bisa mengabulkan 3 permintaannya, apalagi hanya 1 permintaan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manfaatnya sedekah sangat banyak. Maka kita selayaknya sebagai umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan wasiatnya Nabi. Gak berat, ketemu orang tebarkan salam. Kalau punya harta lebih, kasihkan kepada yang tidak punya. Beri makan, beri minum, beri sesuatu yang kita miliki kepada orang lain supaya kita bisa mengamalkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wasiat Nabi yang terakhir, wasilul arham. Yang ketiga, Nabi memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahmi. Jangan sampai jadi orang yang qati'ur rahim, mutus tali silaturahmi. Karena orang yang memutus tali silaturahmi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat Nabi yang terakhir, wasalli bil laili wan nas niyam, dan sholatlah malam di saat manusia sedang terlelap tidur. Bangun malam. Orang soleh itu semuanya bangun malam. Al-Imam Abdullah bin Alwil Haddad di dalam kitabnya mengatakan, Allah itu kalau ngangkat walinya, diangkatnya di waktu malam. Maka orang yang jarang bangun malam, susah dia jauh daripada kewalian. Karena setiap para wali Allah diangkat menjadi wali di saat mereka qiyamul lail di waktu malam. Para kekasih Allah adalah orang yang menghidupkan malamnya untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam, ya Dawud, wahai Dawud, kadzdzaba man yadda'i mahabbati wa idza jannahul lail nama anni. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Daud, sungguh berdusta orang yang mengaku cinta kepadaku, tapi kalau datang waktu malam dia malah tidur meninggalkanku. Kalau ada orang ngaku cinta sama kekasihnya, kekasihnya datang ditinggal tidur, bukan cinta. Di setiap sepertiga malam Allah paling dekat dengan hambanya di waktu malam. Allah menyerukan kepada hambanya, hal min mustaghfir, ada tidak yang mau ampunan saya berikan? Ada tidak yang mau taubatnya diterima, saya terima taubatnya? Ada tidak yang punya hajat, saya kabulkan hajatnya? Itu setiap sepertiga malam Allah tawarkan kepada hambanya 3 hal. Yang mau ampunan saya ampuni, yang mau taubatnya diterima saya terima, yang punya hajat apapun saya berikan hajatnya. Kalau ada orang yang tidur di sepertiga malam, tidak bangun malam, itu tandanya dia nggak butuh ampunan, tidak butuh tobatnya diterima. Punya hajat, Allah nawarkan dikabulkan hajatnya, tapi dia tidur. Maka jangan sampai, kalau nggak bisa tiap malam, seminggu sekali minimal ada bangun malam. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali itu sudah kebangetan. Loh, saya nggak bisa bangun malam, qiyamul lail saya nggak bisa. Bukan nggak bisa, tidak mau. Kalau bisa semua orang bisa. Saya susah kalau bangun malam. Buktinya kalau ada sepak bola jam 2 bangun. Pernah nggak pasang alarm untuk tahajud? Nggak pernah. Tapi pasang alarm untuk pertandingan sepak bola sering. Coba besok pagi ada pergi keluar kota, penerbangan jam 5 subuh, jam 3 sudah bangun siap-siap. Tapi kalau urusan sama Allah, kita jadikan nomor sekian, ini yang tidak benar. Karena setiap malam kita ditawarkan oleh Allah ampunan dan hajat. Misal nanti sebelum pengajian ditutup, Habib Bidin ngumumkan, siapapun yang butuh sesuatu
silahkan nanti malam datang ke rumah saya jam 2 malam. Apa yang diminta saya kasih. Yang mau mobil saya kasih mobil, yang jomblo mau kawin tak kawin ke. Yang mau apa saja saya kasih. Kira-kira jam 2 malam nanti jenengan tidur apa ke rumahnya Habib Bidin? Kita sama manusia saja yakin dijanjikan datang, tapi Allah di setiap sepertiga malam menjanjikan hal min talibin hajah. Ada tidak yang punya hajat? Aqdhiha, maka aku akan ijabahi hajatnya. Kita nggak bangun. Padahal yang berbicara adalah yang menciptakan kita, yang memiliki jagat raya. Maka paling tidak kita bangun malam. Bangun malam itu ada dua. Ada yang namanya tahajud, itu yang paling afdol. Tahajud syaratnya harus tidur terlebih dahulu. Kalau sudah tidur bangun dia bisa sholat tahajud. Tapi kalau tidak tidur dia beribadah di malam hari, namanya qiyamul lail. Jadi orang yang tahajud dia dapat tahajud dan dapat qiyamul lail. Orang yang nggak pakai tidur dia hanya mendapat keutamaannya qiyamul lail. Kalau sholat tanpa tidur ya sholat qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu dengan amal ibadah apapun. Sholat qiyamul lail, bangun malam, tergolong sebagai orang yang membangun malamnya untuk beribadah. Ngaji Quran sama, istighfar sama, tergolong qiyamul lail. Bahkan baca kitab-kitab yang mengingatkan kita kepada Allah itu juga bagian daripada qiyamul lail. Jadi kalau tidak bisa sholat saya ngantuk, minimal istighfar. Bangun jam 2 malam ngelilir, astagfirullahaladzim, 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 tidur lagi. Sudah tergolong sebagai qiyamul lail karena dia bangun di waktu malam untuk apa? Untuk beristighfar. Mau ngaji Quran, ya Allah badan tidak kuat sudah ngantuk, baca qul huwallahu ahad, tergolong sebagai orang yang qiyamul lail. Lah kalau saya nggak bangun, lah manusia kan pasti tidur, kadang ada bangunnya jam 2 kebelet mau ke belakang. Bangun ke belakang, dari belakang jangan langsung balik ke kasur tidur, minimal di kasur baca subhanallah, 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 tidur. Berarti dia bangun malam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan tiap malam seperti itu, harus ada sholatnya. Diusahakan minimal berapa hari sekali. Jangan tiap hari cuma istiqomahnya guru subhanallah ping telu, nggak ada peningkatannya. Apalagi bangun malamnya cuma kencing dok. Tiap malam bangun jam 2 malam nguyuh. Nah ini malaikatnya bingung, dicatat di buku amal catatannya istiqomah nguyuh. Orang di mana-mana sudah istiqomah qiyamul lail, ini istiqomahnya cuma buang hajat. Maka gunakan waktu malam untuk berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah hajat kita, karena Allah memerintahkan ud'uni astajibu lakum, mintalah kepadaku niscaya aku akan ijabahi. Tidak ada doa yang tidak diijabahi oleh Allah. Loh saya sudah berdoa kepingin jadi orang kaya kok tidak diijabahi sama Allah. Setiap doa diijabahi oleh Allah, gak ada doa yang tidak diijabahi. Lah kok saya belum dapat apa yang saya mintakan? Terkadang Allah mengijabahi sesuai dengan permintaanmu, terkadang Allah mengijabahi dengan yang lebih baik daripada permintaanmu. Engkau minta kaya, misalnya kepingin, ya Rabb saya kepingin tahun ini saya dapat rezeki sekian, atau pekerjaan ini tembus jadi punya saya. Allah tahu mana yang baik untuk dirimu, dan engkau belum tentu tahu mana yang baik untuk dirimu. Jadi terkadang kita minta sesuatu, Allah nggak mengijabahi seperti yang kita minta, tapi dikasih dengan yang lebih baik daripada itu. Kamu kalau saya kasih ini, nanti kalau kamu jadi kaya, kamu malah keluar dari ajaran Islam. Atau bisa jadi kalau kamu kaya, saking senengnya sugih, nggak mau makan di rumah, makan di luar terus, kolesterol naik, gula naik, stroke. Akhirnya apa? Sugih nggak ada manfaatnya, stroke. Atau engkau diberi kekayaan, anakmu hidup bergelimang harta, terjerumus narkoba, terjerumus perbuatan kriminal. Jadi Allah tahu engkau tidak diberikan kekayaan, tapi sama Allah diberikan kesehatan yang lebih mahal dari kekayaan. Engkau saat itu nggak diberikan kekayaan, tapi Allah berikan anak-anak yang soleh solehah. Jadi setiap doa diijabahi sama Allah, terkadang diijabahi sesuai dengan permintaanmu, terkadang diberi dengan yang lebih baik daripada permintaanmu. Ibarat kata supaya mudah dipahami, anak kecil yang sakit batuk. Kita punya anak masih kecil, batuk pilek luar biasa. Pulang dari dokter dia ngelihat ada orang jual es grip, nangis minta.
Orang tuanya nggak ngasih es krim tapi belikan roti. Bukan tidak dikasih, tetap dikasih tapi bukan dengan es krim. Ini kalau kau makan kau tambah sakit. Nah anak nggak paham. Kita terkadang seperti itu. Kita minta sama Allah gak dijabahi-jabahi, kita ngambek. Nggak rugi Allah kalau kita ngambek. Kita yang malah rugi. Jadi terkadang Allah tidak memberikan sesuai ya dengan yang kita minta, tapi kita tetap diberi dan bahkan lebih baik daripada apa yang kita minta. Semoga doa-doa kita malam hari ini diijabahi oleh Allah dengan ijabah al-ajilah yang cepat insya Allah. Dan semoga doa-doa kita diijabahi, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkahnya majelis maulid, keluarga kita dijaga oleh Allah, anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita, ibu dan bapak kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan keberkahannya majelis insya Allah sampai ke dalam rumah tangga kita, kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu